baru selesai istirahat, ya kan? Istilahnya pergantian waktu gitu. Jadi ibu minta nggak apa-apa ketua kelas silakan boleh dipimpin doa seperti biasa. Be ready. Before we study, let's pray together. Pray, start. Finish. Let's greeting to our teacher. Nah, fungsinya berdoa itu menghilangkan gangguan-gangguan yang tidak kasat mata itu biar kita semuanya fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, sebelumnya di sini ibu akan melakukan absensi dulu ya, seperti biasa. Karena kan ibu memang nggak dari pagi masuk kelas 81. Hari ini tanggal 15 ya. Siapa yang nggak hadir? Ada Bu, masuk semua. Hadir semua. Kemarin ini ya yang nggak masuk Nova ya. Kenapa nak? Sakit. Iya, memang ada suratnya sih ya. Nah tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kalau sakit ya memang harusnya istirahat di rumah ya. Tapi ibu suka sekali cara kalian kalau memang niatnya nggak masuk atau nggak hadir di sekolah itu tetap mengirimkan surat biar pihak sekolah tetap tahu ya kalian itu memang ada di rumah dan dengan keterangan yang telah disebutkan di dalam surat. Itu ya, paham ya? Oke, sebelum ibu mulai materi, ibu ini akan tampilkan sebuah gambar. Sudah tampak ya? Sudah. Kira-kira nak, ini gambar apa sih? Anak yang baca, tulisan, hingga ke Inggris. Anak tukang becak kuliah S3 ke Inggris. Bukan S tuntung ya? Iya. Tingkatan dalam perkuliahan itu yang ibu paham ya, itu ada S1 ya atau strata 1, S2. Biasanya kalau guru itu kalau S1 dia SPD, kalau guru S2 dia MPD, kalau guru dia S3 dia sudah masuknya apa ya? Doktor. Jadi bukan dokter tapi doktor. Jadi gelarnya depannya itu DR, semacam kayak guru besar. Nah itu ya, tingkatannya dia S3. Nah S3-nya ke Inggris. Bayangkan, bukan ke Bandung, bukan ke Jakarta, bukan ke Surabaya. Ini beda kota. Bukan kota lagi, Inggris. Beda negara, beda benua. Ya, tapi di sini yang menarik ada anaknya siapa dia? Tukang beca. Kalau kita bayangkan ya, tukang beca perharinya dapat dana berapa sih? Penghasilan berapa sih? Gak tentu kayak apa, kayak kuli ya, kuliah di pasar atau kuli bangunan atau kuli apa, itu kan gak tentu ya. Karena apa? Biasanya orang sudah memilih transportasi yang lebih modern, misalkan ojek online ya kan. Jarang ada orang mau naik beca. Tapi bapak ini berhasil nak mengantarkan anaknya ya. Tapi bukan mayoritasnya, istilahnya keseluruhan uangnya bapak ini, enggak. Tapi anaknya ini mendapatkan beasiswa. Nih, ya, dia berprofesi sebagai tukang becak, bapaknya. Saatnya jam 9. Ya, gitu ya. Artinya apa? Bapak ini mampu nak apa? Menciptakan mental yang tangguh. Untuk siapa? Untuk anaknya. Ya, nah jangan minder. Bapakmu tukang becak, tapi kamu ya belum tentu jadi tukang becak. Itu kata bapaknya ya kan? Artinya apa? Ini bisa menjadikan kita loh, motivasi loh. Bapak kalian kan bukan tukang becak, ya kan? Istilahnya mungkin ada yang pedagang, sama bapak ibu pedagang, ya. Mungkin ada kerja di mana, mungkin punya peternakan, bisa sapi, bisa ayam dan lain-lain. Itu kenapa kalian nggak bisa untuk maju? Sedangkan mbak ini itu bisa. Jangan hanya berpatokan, Bu, tapi kan mungkin dia pintar. Nggak ada orang sukses itu semuanya pintar. Ya, orang itu punya potensinya masing-masing loh nak. Bisa dia ahli pintar matematika, tapi mungkin dia ahli di karate atau pencak silat, gitu ya. Ibu pengen kalian dengan melihat gambaran potret yang ini
Ya, saya mau masa depan saya cerah sekarang, berarti sekarang saya harus rajin belajar, ya kan? Aktif di kelas, ya kan? Semangat belajar, gitu. Paham? Untuk apa? Ini loh masa depan kalian nggak besok nak, nggak besok-besok tapi hari ini. Paham ya? Oke, adapun nanti ya sebenarnya ibu ini pengen tampilin dulu ini, tampilin video. Tadi kan gambar ya, nah kursornya agak hilang nih kemana? Nah, ketemu. Video kaitannya dengan apa yang akan kita bahas, ya. Halo Sobat Kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Eka dan kali ini kita akan membahas soal IPS, materinya pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sobat Kece bisa perhatikan contoh mobilitas berikut. Silakan lihat contohnya ya. Anak pertama bupati, anak kedua dokter, anak ketiga petani. Anak kedua, anak pertama guru, anak kedua pengusaha, dan anak ketiga gubernur. Contoh ketiga, Vino dulu seorang nelayan, lalu beralih profesi sebagai pengusaha, lalu beralih profesi lagi sebagai menteri. Contoh keempat, anak seorang camat, bapak seorang lurah, kakek seorang ketua RT. Dan contoh kelima, anak seorang dokter, bapak seorang pengusaha, kakek seorang pedagang asongan. Pertanyaannya, contoh mobilitas sosial intragenerasi naik adalah Oke, jadi ini kayak semacam soal awal ya, pretest awal. Ini ibu jadikan sebagai persepsi kita ya untuk pada hari ini ya, walaupun agak kesini tapi masih kelihatan ya. Ini ibu tandai anak pertama dia bupati ya, anak kedua dia dokter, anak ketiga dia petani. Bupati, dokter, petani. Ini kurvanya naik atau turun? Turun. Kenapa? Karena dari bupati ya, konteksnya dia kekuasaannya luas, menjadi dokter yang hanya lingkupnya kecil di satu daerah itu. Kemudian menjadi petani, lebih sempit lagi. Ya. Kalau dokter mungkin masih bisa ngobatin satu kecamatan, tapi kalau petani dia kan biasanya cuma ada di satu desa itu. Gitu ya. Paham ya, ini turun. Nah, yang kedua, pertama guru, kedua pengusaha, ketiga gubernur, naik atau turun? Naik ya, dari yang tadinya cuma guru, kemudian levelnya pengusaha, kemudian gubernur. Kemudian yang ketiga, Kino ya, Kino ini satu orang, dulu nelayan, sekarang pengusaha, kemudian jadi menteri. Naik atau turun? Naik ya. Kemudian anak seorang camat, ya anaknya camat, bapaknya lurah, kakeknya ketua RT. Naik apa turun? Turun. Artinya apa? Tapi kalau ini nak dilihatnya dari ini, dari kakeknya dulu. Kakeknya nih ketua RT, bapaknya lurah, kemudian anaknya camat. Naik atau turun? Naik. Nah, naik karena generasi kan dari yang di awal atau di atas. Siapa? Kakek duluan. Jangan kebalik. Nah, ini mengecoh ya. Kemudian anak seorang dokter, bapak seorang pengusaha, kakek seorang pedagang asongan. Naik atau turun? Naik. Pengusaha ke dokter. Nah, contoh mobilitas intragenerasi. Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini. Menurut kalian kalau yang naik tadi yang mana aja? Yang di nomor 3. Sama dua. 2. Satu naik enggak? Turun. Dua. Naik. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 5. Jadi yang enggak cuma nomor 1. Satu. Cuma permasalahannya yang mobilitas sosial intragenerasi. Nah, ini yang akan kita bahas. Coba kita lihat. Apa jawaban Mbak Lina? Oke, mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi di dalam suatu kelompok generasi yang sama. Oke. Jadi, ini Ibu putus dulu. Kenapa? Karena nanti akan Ibu jabarkan lebih lanjut terkait dengan pengertian mobilitas intragenerasi. Kalau kita lihat, tadi kan ada kata-kata kaitannya ini ya. Ada generasi kakek, ya kan? Ada generasi ayah. Ayah itu anaknya kakek.
atau lebih fokusnya ya itu mempelajari materi apa? Boleh Ciko? Mempelajari mobilitas vertikal ke atas, social bimbing, sama social thinking. Ayo Ciko kemarin masuk enggak? Itu udah dipelajari belum kemarin? Ada nggak yang tahu hari ini kita mau ngebahas materi apa? Ada generasi kakek, ada generasi ayah, ada generasi anak. Boleh kita? Hari ini kita mau membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkup, mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Oke, pintar ya. Jadi kita akan membahas tentang mobilitas berdasarkan ini loh nak, ruang Lingkup. lingkup. Kalau kemarin kita berdasarkan tipe Ciko, seperti yang Ciko sampaikan, ada vertikal, ada naik, ada turun, gitu ya. Adapun tujuan pembelajaran, nah ini akan Ibu sampaikan. Oke, kita tunggu ya. Sudah tampak? Sudah. Adapun tujuannya, jadi Ibu ingin kalian itu mampu untuk apa? Yang pertama menganalisis ya mobilitas sosial antar generasi. Kemudian yang kedua menguraikan mobilitas intragenerasi. Jadi nanti kalian tahu apa sih perbedaan antara mobilitas antar sama intragenerasi, gitu ya. Nah ini yang kata Ibu. Hari ini kita membahas terkait dengan materi 2 ya. Jadi lingkupnya itu ada 2, mobilitas antar generasi, kemudian ada mobilitas sosial intragenerasi. Yang dibedakan menjadi ini bahasanya berdasarkan ruang lingkup. Kemarin berdasarkan tipe. Kalau tipe ada 4. Kalau berdasarkan ruang lingkup dia ada 2. Ya, antar intra. Nanti ada bagannya. Penilaiannya seperti biasa ya. Ibu ada 3 jenis penilaian, kurang lebihnya. Yang pertama sikap, ya Ibu nilai kalian melalui nanti lembar observasi. Kemudian ada penilaian keterampilan. Di sini Ibu nilai kalian nanti melalui penilaian kinerja. Kalian nanti Ibu bagi kelompok, diskusi, maju presentasi. Nah, di saat presentasi itu akan Ibu nilai kinerja kalian, ya. Kemudian ada tes tertulis, ya. Ini nanti ada post tes ya, biasanya di akhir nanti. Tentunya kurang lebih ya 5 soal ya. Paham ya? Oke. Oke, coba di sini kalian lihat. Ini adalah yang tadi itu loh nak ya. Antar dan intranya itu sebenarnya tergambar kalau dalam apa ini? Family tree. Apa artinya? Pohon keluarga. Identik dengan namanya silsilah keluarga. Masing-masing anak ini tahu ya, masing-masing anak ini tahu silsilah keluarganya masing-masing. Kenapa? Oh, kakek saya namanya ini, nenek saya namanya ini, bapak saya namanya ini, ibu saya namanya ini. Apa ada yang nggak tahu? Kalau nggak tahu benar-benar itu anak kandung apa anak apa gitu kan. Nantinya tahu. Nah ini ya, nanti sebenarnya kalau dilihat kayak gini penjabarannya, ini ada kaitannya ya, di mana ada mobilitas antar dan mobilitas intra dalam satu bagan silsilah keluarga ini atau pohon keluarga. Untuk lebih jelasnya, apa sih perbedaannya sih Bu? Dari tadi ngomong aja ya Bu. Nah ini, kalau antar kuncinya gini nak, intinya perpindahan sosial ya. Kan mobilitas itu perpindahan kedudukan sosial, ya kan, seseorang maupun kelompok. Tapi kuncinya kalau antar generasi dia ini bisa 2 generasi lebih. Contoh, ada kakek, nenek, ibu, ayah, anak. 2 generasi dihitungnya generasi pertama, generasi kedua. Kalau ini nikah lagi anak ini dengan someone atau dengan seseorang lelaki pujaan, dia 3 generasi. 1 generasi ditandai dengan yang sudah berkeluarga, ya. Dia sudah ada pasangan. Kalau jomblo Bu, aduh jangan disebut-sebut kalau jomblo itu gimana.
Itu kuncinya ya. Ini gambarannya. Kemudian bedanya, oh ini ada contohnya dulu nih. Contoh, siapa ini? Ada yang tahu nggak ini siapa? Ini kurang lebihnya keturunannya Gus Dur ya. Kalau ini keturunannya SBY, ini kayaknya lagi melencer. Tahu nggak melencer itu apa? Main waktu lebaran, melencer Bu, melencer. Oke, dia datang ya, berkunjung silaturahmi. Ini kan ada anaknya SBY ya, kalau nggak salah ya. Ini contoh aja sih nak ya. Misalnya seorang pengusaha kelas menengah ya, yang saat ini dia itu sukses. Dia itu tuh lahir dari keluarga dengan status ekonomi yang rendah, sehingga perubahan antara status sosial orang tua dan dirinya itu bersifat sendiri-sendiri. Apalagi kalau dia sudah punya pasangan. Misal kita ibarat kata ini satu keluarga utuh, ada kakek, nenek, ada anak, ada cucu gitu ya. Ini satu generasi ya. Satu generasi ini dia ekonominya rendah. Nah, kedua anaknya ini yang sudah memiliki keluarga ini ya, sudah menikah, memiliki anak, ini dia kondisi ekonominya tinggi. Berarti kan ini contoh mobilitas antar. Kenapa? Karena ada dua atau lebih generasi. Generasi kakek, nenek, ayah, ibu, anak. Paham ya? Kalau ditanya naik atau turun? Naik. Kenapa? Karena dari generasi pertama dia ekonominya rendah menuju generasi kedua ekonominya tinggi. Sukses. Paham ya? Nah, ini siapa ini? Nah, foto siapakah itu? Kalau ini? Raffi Ahmad ya. Kalau ini Ibu Afida ya. Selalu Ibu tampilkan muka Ibu. Kenapa? Biar kalian gak usah nyari contohnya jauh-jauh, yang ada di lingkungan ini aja. Atau mungkin nanti, oh iya, berarti keluarga saya kayak gitu tuh. Saya paham. Nah, ini contohnya intragenerasi. Kalau antar kan tadi dua generasi, ya kan? Kalau intra dia satu generasi. Artinya apa? Ada generasi ayah ibu, ya. Kemudian ada generasi anak. Ini lupakan dulu mbak-mbak yang gendong anak, sama mamas-mamas yang jenggotan, sama anak kecil yang bergaya ini, ya. Fokusnya ke ibu, ke kedua orang tua ibu. Itulah contoh dari mobilitas intragenerasi. Dia biasanya cuma ada satu generasi yang sama. Ayah, ibu, anak. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kedua, ada contoh lainnya. Ini Bu tampilkan artis yang di mana-mana dia sudah terkenal ya, mukanya di mana-mana, di TV manapun biasanya ada. Makanya disebut dengan Sultan. Dia ini jarang tidur katanya kalau kita lihat vlognya ya. Dia ini kadang kerja dari jam berapa sampai cuma tidur 2 jam itu nah. Waktu adalah uang tuh benar nak. Semakin banyak waktu yang terbuang, uangmu semakin banyak. Tapi kalau kamu kerjanya tidur, nganggur ya uangmu semakin tipis. Tapi jangan kamu ngeluyur, kata Bu Afida, semakin banyak waktu terbuang, uang saya banyak. Ya udahlah saya mau minggat lah seminggu. Gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Nah ini contoh nih, mobilitas sosial intragenerasi. Ini orang tuanya Raffi Ahmad, ini Raffi Ahmad. Artinya apa? Ada satu generasi yang sama. Misalnya ada perubahan status ekonomi Ahmad dari masa mudanya yang miskin menjadi dewasa dengan kaya raya. Salah satu penyebabnya karena dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Sehingga dia tadinya itu bukan siapa-siapa, dia kerja di perusahaan Google.
cinta monyet, ya kan? Aku suka sama kamu, aku PDKT sama kamu, aku putus sama kamu, ya kan? Aku CLBK, celebek sama kamu. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi paham ya? Oke, nah ini gambar pohon. Pohon apa? Pohon keluarga. Ada love, ada hati di situ. Ada kakek nenek, ada ibu ayah, ada kita yang masih unyu, masih imut ya Dit ya. Oke, biar lebih semangat sebelum ibu mulai ke yang selanjutnya, ibu ada permainan. Iya, ada kaitannya dengan ini, ya. Jadi gini, pokoknya nanti kalau ibu bilang gajah itu kecil, gajah itu besar, tapi gini, artinya kecil, ya. Di sini nyebutin besar, tapi gini, paham? Tandanya besar gini. Semut itu kecil, paham? Dibalik, ini untuk melatih konsentrasi. Semuanya bangun. Bangun. Siap. Oke. Gajah itu kecil. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Semut itu kecil. Dia bingung ya. Gajah itu besar. Boleh duduk. Gak usah lama-lama, nanti kalian tiba-tiba main ini terus gitu kan. Ya karena kita harus lanjut belajar. Oke, nanti seperti biasa di sini ibu akan bagi kalian ya menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, ada 4 ya. Langsung aja ada 4 seperti yang lalu-lalu. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 nanti duduknya di sini. Anggotanya 5 orang. Kemudian kelompok 2 ada duduk di sini ya, sama anggotanya 5 orang. Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nah, nama-nama kelompoknya yang sudah ibu tampilkan di slide ya. Silakan, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah, di sini ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Always ya, jadi selalu. Kenapa? Karena ini nantinya akan kalian diskusikan bersama teman ya, teman kelompok ya, bukan teman beda kelompok karena kan pembahasannya beda-beda. Oke, nanti setelah kalian diskusikan seperti biasa, hasil dari LKPD-nya ibu minta kalian pindahkan ke dalam PPT atau PowerPoint. Sebenarnya bukan nggak boleh nampilin ini, cuman kan nanti kalau di depan kecil gitu kan LKPD-nya, tapi kan kalau pakai PPT kan dia besar gitu, jadi teman-temannya nggak kesulitan. Nah, ini ibu berikan waktu kurang lebihnya 1 menit dulu untuk kalian mulai membaca-baca. Nanti kalau ada pertanyaan seputar permasalahan yang ada dalam LKPD itu bisa ditanyakan ke ibu. Silakan coba dibaca dulu. Di LKPD kalau di bukunya itu boleh ya, sembari kalian cari materinya ya. Nah, materi mobilitas ini ada di halaman 84 ya. Selain di buku, kalian juga bisa baca di bahan ajar yang sudah ibu bagi. Kemudian karena pada bawa laptop kan sudah connect ke wifi ya, jadi bisa di searching ya, di mana, di aplikasi Google ya. Oke, paham? Oke, sampai di sini kalian kan sudah melihat LKPD-nya. Kira-kira ada nggak yang permasalahan yang timbul yang ingin kalian tanyakan? Boleh minta pakai mic dulu ya biar lebih kencang suaranya. Cek. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Anita dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya. Sebenarnya dalam LKPD ini mobilitas antar generasi dan intragenerasi, jika dilihat bagannya sepertinya sama ya Bu. Mengapa demikian? Oke. Kalau dalam LKPD ada ya kayaknya di lembar keberapa kalau di LKPD? Lembar ke 2 ya. Nah, itu kan ada bagan ya. Memang di situ ada bagan untuk mobilitas antar generasi dengan bagan mobilitas intragenerasi. Sebenarnya kelihatannya sama. Iya, hampir sama kayak gini loh, Nak. Bu tampilin dulu. Pertanyaan yang bagus ya, Nita ya. Hampir sama dengan ini. Ya kan? Ini memang sama. Cuman bedanya, ingat, berada di kata kunci. Apa kata kuncinya? Kalau antar 2, kalau intra 1. Apa yang 2? Apa yang 1? Yang 2 itu garis keturunan atau generasi. Kalau yang 1 ya sama, garis keturunannya 1. 1 generasi ditandai dengan artinya 2 orang yang sudah menikah, memiliki keturunan itu masuk 1 generasi atau 1 keluarga. Paham ya? Oke, silahkan boleh dilanjut dulu untuk diskusi bersama kelompoknya. Jangan lupa nanti kalian ini ya, setelah berdiskusi dipindahin ke PowerPoint. Nah, di sini ini juga ini ya, Nak ya. Apa? Kalian juga kalau dilihat dari LKPD-nya ya, nih kalau dilihat dari LKPD-nya, selain permasalahan yang ada, kalian tuh juga bisa mencari ataupun merumuskan ya. Intinya merumuskan permasalahan yang ada. Ya, kira-kira dari rumusan masalah yang ada itu, kalian mungkin ada lagi yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa? Ada? Ada? Oke, boleh, Nova. Cek. Ini ya, biar suara kalian terdengar dengan jelas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Ditama. Pada kolom kedua terdapat kata korelasi, berarti kita berikan penjelasan yang berhubungan antar keduanya atau bagaimana, Bu? Oke, pada kolom kedua berarti ini di bawah bagan ya. Coba diperhatikan, Nak, di dalam LKPD-nya ini Ibu ambil dulu LKPD Ibu. Dibuka di LKPD-nya lembar kedua, kurang lebihnya di bawah bagan itu kan ada tulisan kolom korelasi ya, artinya terkait dengan kalian merumuskan permasalahan sehingga nanti bisa dicari solusinya gitu ya, atau jalan keluarnya. Jadi memang kalau iya, Nak, korelasinya, jadi dicari korelasinya loh, Nak. Intinya kan dari 2 bagan sebenarnya sama ya kan, tapi ada perbedaan. Nah, dalam 2 bagan itu kira-kira persamaan yang nampak itu apa? Kan kalau dijadiin satu ya, dijadiin satu kayak gini nih, dijadiin satu kayak gini tadi, kayak yang awal itu. Nah, ini kalau jadiin satu ya, ini inter dengan antar ini sama-sama ada, berarti kalian tinggal menghubungkan. Kira-kira ada nggak hubungan atau korelasinya sih sebenarnya dari antar dan inter? Tentunya kalau ditanya ada hubungannya enggak ya tentu positif ada ya, karena kan bisa menjadi satu. Nah, nanti mungkin ditambahkan jawaban atau alasanmu seperti apa hubungan yang terlihat, gitu ya. Paham ya? Silahkan dilanjutkan. Ini Ibu juga sebenarnya pegang LKPD sebagai contoh aja ya. Boleh lanjut diskusi. Ini sumbernya boleh pakai yang lainnya ya. Boleh pakai sumber-sumber lainnya. Jadi Ibu nggak harus matok kalian tuh bukanya ini sumber cetak seperti ini ya, tapi juga sumber yang tidak tercetak, artinya elektronik, bisa Google dan lainnya. Mau buka YouTube juga boleh ya, kalau memang dia penjabarannya ada di YouTube. Tapi Ibu minta tolong volumenya jangan terlalu besar, takut mengganggu teman-teman ya lainnya ya.
bagian yang kaitannya dengan ini nak, apa namanya? Yang ditanyain Nova, ada nggak hubungan atau korelasi antara mobilitas bagan mobilitas antar dengan intra ya maksud ibu. Ini kalian juga bisa menggali ya, biasanya kalau di buku itu kan nggak nampak jelas ya, jadi kalian jelaskan sendiri, kalian gali sendiri. Dari mana? Analisis ya, makanya tujuan diskusi kan itu untuk menganalisis gitu ya. Sudah tahap pengisian LKPD-nya, oke. Sumbernya banyak ya, nggak apa-apa. Ada buku, ada bahan ajar. Kelompok 1 sudah mulai diisi? Oke, boleh ya. Oh, ini bahkan sudah masuk tahap PPT ya? Sudah, Bu. Kelompok 3 ada masalah? Tidak ya, ya. Sudah dalam bentuk analisis ya. Ada masalah, Adam? Tidak ada? Aman, Agung? Umam? Umam ya. Kelompok 4, oke. Oh, cari di Google Search ya. Boleh. Aman, Revi? Ini bagi tugas ya. Ada yang hasil diskusinya ditulis, kemudian dipindah ya. Oke, siap. Bagus, bagus. Bagaimana? Ada kendala? Ada ya. Ini seperti biasa nak, waktunya hanya sekitar 20 menit. Jadi nanti setelah kalian Oke, di sini apakah sudah sampai ke dalam tahap pembuatan PowerPoint? Sudah, semua kelompok sudah? Jadi nanti berarti bentar lagi bisa maju ya nak ya? Karena kan ini kalau ibu lihat-lihat memang LKPD-nya ini ya mudah dipahami ya. Kalian diminta ibu sajikan permasalahan, kalian cari rumusan masalahnya, gitu ya. Ya, silahkan mulai dikerjakan. Kalau yang belum dikerjain PPT-nya mulai dipindah dari lembar LKPD dipindah ke sini. Ini ditulis. Kan ada apa korelasi atau apa pokoknya. Nah, ini di sini. Terus di sini. Ya, bukan cuma di sini.
Microsoft PowerPoint 2019. Ini mungkin agak bingung, tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan ya. Karena kan dunia ini makin maju loh. Kita nggak bisa selalu tertinggal teknologi. Kalau bisa yang lain berlari, kenapa nggak kita imbangi juga dengan berlari? Ya, jadi jangan mereka berlari, kita hanya duduk diam atau bahkan jalan di tempat. Nanti seperti biasa loh ya, LKPD-nya dikumpulkan. Ini Ibu tanya dulu, yang sudah siap maju ada nggak? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 masih proses ya? Kelompok 2 sudah? Lagi proses Bu. Proses. Kelompok 1 udah? Masih proses, oke dilanjutkan. Oh proses ini ya, pindahin ke PPT-nya ya? Ya silakan Ibu kasih waktu. Silakan dipindahkan. Ini kelompok 3 ya? Lihat PPT-nya. Oh iya, sudah dipindah ya. Coba. Ini kelompok 2. Oh, ini udah dibikin PPT tapi ininya ya. Template PPT-nya ya. Oke, biar lebih menarik. Kelompok 4. Oke. Boleh tambahkan foto, bagus ya biar lebih jelas ya. Oh, bagus ya, cantik ya. Ini apa? Pakai apa kamu? Pakai template Bu. Template dari Slides Go atau YouTube. Slides Go? YouTube. Oh, YouTube. Bisa pakai template PPT lewat YouTube? Bisa Bu, download. Oh, download. Apa nama situsnya? Masuk ke YouTube gitu aja? Iya Bu. Itu gimana caranya? Ya, download ke YouTube, buka YouTube. YouTube, download template PPT. Spesifik. YouTube. YouTube. Berarti link di bawah description box-nya itu ya? Masuknya ke situs itu. Ada nama Ya, ada situsnya? passwordnya. Banyak Bu. Namanya. Ini loh. Departemen Template PPT estetik. Kita download. Bisa ya? Oh, ini pembelajaran baru juga nih untuk ibu-ibu baru tahu. Itu kan taunya Canva, Slides Go. Di sini ternyata ada ya, di YouTube bisa ternyata nak. Jadi cari template PPT estetik gitu aja ya. Keluar di description box-nya. Ah, ibu baru tahu kan? Nak? PPT aplikasi itu banyak biasanya Bu di YouTube. Oh, nggak banyak. Banyak Bu, Mbak. Banyak di YouTube. Dibandingkan dibandingkan di Google juga daripada di Canva. Kalau Canva kan itu ada yang berbayar. Berarti kalau yang di YouTube ini Gratis semua Bu. Gratis, Gratis tapi semua? dia pakai kode. Kodenya itu biasanya ada di videonya. Pakai password. Iya, password. Ya, ini oh kan orangnya yang ngasih tahu. ini maksudnya baru ke satu. Oh, berarti kita harus nonton dulu video dia ya? Iya. Oh, bagus nih ya, teknik marketingnya bagus. Ya, dia menawarkan template tapi kalian harus nonton channel dia. Ih, ide baru itu. Radit, kamu boleh bikin kayak gitu, bagus. Ide baru tuh. Ya, sembari diselesaikan. Ibu kasih waktu, ini kan masih ada waktu kurang lebihnya 10 menit. Coba perhatikan. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Nanti kalau yang sudah selesai kan kelompok 3 boleh maju duluan. Kemudian Ibu lihat kelompok 4 ya udah siap ya. Kelompok udah siap belum? Lagi ya, oke. 10 menit nanti kita maju ya. Ini yang belum rapi dirapikan, yang belum selesai dilanjutkan diselesaikan ya. Kalau ada yang mau tanya atau
Gak paham boleh nak ya, jadi nanti sebelum ditampilin tayangin itu kalian biar meminimalisir kesalahan ya. Itu Rafli, kamu belajar kayak gitu siapa yang ngajarin? Kok bisa download template lewat YouTube? Belajar sendiri, Bu. Belajar sendiri. Nah bagus ya. Ini pengalaman menarik sih kalau menurut ibu ya. Jadi memang kalian itu bisa cari semuanya, kan sumber belajar kan bukan hanya guru. Kalian kan kelas IT dengan era sekarang udah majunya pesat. Ketika guru nggak ngajarin, kalian juga jangan nggak kepo. Ya tambah pengalaman baru, ini malah kalian nih yang ngasih pengalaman baru ke ibu. Ibu jadi tahu. Ibu biasanya pakai Canva ya nak, cuman itu ada yang berbayar kan, yang pro sama yang ada gambar mahkotanya. Itu ketika di download, mau ibu edit di PPT biasa, artinya nggak online, ibu bikinnya itu offline. Setelah ibu download template, dia itu hurufnya berubah nak. Yang tadinya agak estetik kan ya, bulat-bulat gimana, itu jadi kacau tulisannya. Makanya tadi ibu tanya, tempat kalian kacau atau enggak? Ternyata enggak ya. Itu harus download fontnya. Apa ya? Fontnya download dulu dari. Iya ibu tahu kalau download font, tapi ibu nggak tahu kalau dari Canva. Ibu kira karena kita sudah download dari Canva-nya, fontnya itu nggak akan berubah. Jadi misalkan font di Canva itu tulisannya itu kita download dulu gitu ya maksudnya ya. Masukin ke PPT kita gitu kan. Sip, wah kalian udah jago-jago banget nih. Pantas setiap maju tampilannya oke-oke. Ini aja ibu lihat punya Nova, wow bagus banget, punya Dini bagus. Tadi punya kelompok 1, punya Nita yang belum lihat ya, lagi proses. Oh punya Rafli, ibu udah lihat, estetik sekali. Sesuai dengan keywordmu ya. Template PPT estetik. Estetik tuh indah. Indah ya, indah dipandang, cantik, modern, itu estetik kurang lebihnya ya. Itu ya. Ada kesulitan nggak kira-kira? Enggak ya, bisa dilanjut. Sembari nanti ini nak, pesan ibu ingat, sebisa mungkin coba kita belajar presentasi, jangan menghadap ke layar. Ya coba gimana caranya, apa nanti laptopnya diletakkan di sana, jadi seakan-akan kan kalian nggak madepnya ke layar gitu ya. Kita belajar, meskipun susah ya. Dulu ibu seumuran kalian aja nggak bisa tuh, belum bisa karena masanya ibu tuh HP aja tuh masih yang Nokia yang tebel itu loh. Ya, ceng-cengpo itu yang layarnya ada warna biru, kuning. Tapi itu dibanting berkali-kali nggak rusak loh, nggak pecah. Kalau kata Nova yang pecah lantainya. Kalau zaman sekarang HP ibu ya, HP ibu itu udah kebanting berapa kali, tempered glassnya udah pecah, udah beda sama HP zaman. Iya beda, makanya itulah ada plus minus. Bentuknya mungkin kuno, tapi kekuatannya oke. Sekarang bentuknya bagus-bagus, tapi mungkin ada banyak kekurangan gitu ya. Kalau ibu belum mau pakai itu, berusaha enakan Android. Kalau di desa kan itu menang di kamera. Iya bagus ya, tapi sekarang juga banyak kok kamera-kamera yang bagus sih. Boleh nanti ini aja.
nilainya biasa-biasa, ini wah good job banget nih anak kelas 81 nih. Ibu acungin jempol, bahkan gurunya banyak belajar dari kelas ini. Ibu nggak tahu kalau kelas 9 itu gimana tampilannya, cuman mungkin masih ada aduh iya banget. Silakan. Oh, kamu belum subscribe dan itu subscribe, di komen, di like, and share. Kameranya. Yang sekarang kelas 91 kan? Sudah? 2 menit lagi nih, udah? Masa belum? Loh, kan di LKPD dulu, baru buat PPT. Kalian diskusi dulu jadi PPT, betul. Bagus banget nih tampilannya, keren banget. Sip, jangan lupa like. Masa yang like cuma satu, ini baru di like satu ini. Ada 15 menit itu ya Bu. Iya, ada 2 tipe, ada yang full, ada yang cuma 15 menit. Ada 15 menit dan full. Jadi kalian kelihatan nggak kalau kelompok 3 kalau Ibu suruh maju sudah siap belum? Siap ya, biar nggak ngulur-ngulur waktu kali ya. Boleh kelompok 3 boleh maju? Pakai laptop kalian kan? Ya Bu. Selesai kelompok 1. Kelompok 4 gimana? Berarti nanti mungkin kelompok 1 dulu atau kelompok 2 ya? Boleh diambil ada MG-nya? Dilepas dari laptop Ibu. Masih membuat PPT, tapi nggak apa-apa ya, sambil kerja kita sembari mendengarkan presentasi. Karena apa? Mungkin temanya sama, tapi mungkin yang dihasilkan ada sedikit yang berbeda. Oke, lanjut. Bisa? Nah, itu bisa. Memang proses adalah Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menampilkan hasil diskusi presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Sastiani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Adam Alashari. Perkenalkan, nama saya Vina Safitri. Perkenalkan, nama saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah suatu proses sosial yang dimana secara individu
kelompok melakukan perpindahan baik dalam dan generasi atau lebih yang berbeda, sehingga hal ini melahirkan perbedaan namun dalam status sama. Mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah suatu perpindahan baik individu maupun kelompok dalam kedudukan yang setara dalam kehidupan masyarakat dalam satu generasi dan bisa terjadi perubahan status naik maupun turun. Korelasi mobilitas antar generasi dan mobilitas intergenerasi. Korelasi yang nampak antara kedua mobilitas adalah terletak pada hubungan yang terjalin antara generasi pertama, kakek dan nenek, hingga ke anak, ayah, ibu, cucu. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, saya Mungkin nggak ada yang nanya. Sayang loh, bagus ini presentasinya. Nggak ada? Nggak ada. Sudah nggak apa-apa. baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari dulu, kalian aja dulu sih. Bagus ya presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 boleh kembali ke tempat duduknya dulu. Mungkin tadi waktu ditanya nggak ada yang mau bertanya, itu sayang banget. Atau mungkin karena memang ini pembahasannya simpel ya, memang kan cuma 2 jenisnya ya, ada intra sama antar. Kemudian per masing-masing kelompok mungkin pembahasannya hampir serupa, tapi mungkin ending atau pembawaannya agak berbeda ya. Nah ini ibu suka ya dari presentasinya ya, dari kelompok 3. Tampilannya bagus, menarik ya, ada judulnya, ada nama kelompok, jangan lupa ya nama kelompok ya, anggota, dan dia menyebutkan pengertiannya ya, antar sama intra generasi. Kemudian ini ada korelasi. Korelasi itu hubungan atau kaitan gitu ya. Kemudian adakah lainnya yang siap untuk maju? Boleh. Kelompok 4 belum siap? Belum? Ya udah nggak apa-apa lah, boleh. Kelompok 1. Ini laptopnya Agu. Oke. Awas, Ibu di depan sini ya. Pindah-pindah, nggak tuh. Habis kelompok 1 kira-kira siapa? Kelompok siapa? Kelompok 2. Oke deh, kelompok 4. Nah kan terakhir lagi padahal udah mau didahulukan. Tapi gak apa-apa, dikerjain dulu ya. Ayo, harap kondusif. Karena waktunya sebentar lagi berakhir ya. Silakan. Operatornya siapa? Ya, silakan. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya di sini sebagai moderator presentasi di kelompok 1.
mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Disa Pria. Perkenalkan, nama saya Raja Simalasari. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ciko Dinata. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkup mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah adanya proses sosial perpindahan yang terjadi pada individu dan kelompok dalam dua generasi atau lebih yang berbeda, sehingga hal ini melahirkan kata sifat sebagai persesuaian atas perbedaan individu masih dalam status yang sama. Mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah perpindahan kedudukan yang setara dalam kehidupan masyarakat, namun masih berkaitan dalam satu generasi yang sama, sehingga pada umumnya hal ini bisa terjadi dengan konsep naik maupun turun. Toleransi mobilitas antar generasi dan mobilitas hubungan antara mobilitas antar generasi dan intergenerasi terlihat pada struktur bagangnya yang sama, di mana menjelaskan kaitan orang tua dan anak, baik generasi kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak, dan satu generasi ayah, ibu, dan anak. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Jika kiranya tidak ada, kami mohon maaf bila ada salah kata yang terucap dan mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, bagus ya penampilan dari kelompok 1 ya. Karena pembahasan dan penjabarannya juga kurang lebihnya hampir mirip, tentunya tujuannya sama ya, membahas tentang korelasi antara antar generasi dengan intragenerasi. Kemudian kelompok mana lagi yang sudah siap? Oke, kelompok 3 silakan. Oh, kelompok 2. Ya, ngetes aja. Balik. Masih ini nggak? Masih fokus nggak?
Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rafika Armansyah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Zahruddin. Perkenalkan, nama saya Anissa Driadin. Perkenalkan, nama saya Komang Handayani. Perkenalkan, nama saya Bintu Siamani Putri. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah pengertian mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi merupakan perpindahan individu dan kelompok dalam 2 generasi, namun masih dalam status yang sama. Mobilitas integrasi. Mobilitas intergenerasi merupakan perpindahan kedudukan antara satu generasi yang setara dalam kehidupan masyarakat, namun masih berkaitan dan polanya bisa naik maupun turun. Korelasi mobilitas antar generasi dan mobilitas intragenerasi. Keterkaitan antara bagan mobilitas antar generasi dan intragenerasi terlihat pada strukturnya yang sama, menjelaskan tentang hubungan anak dengan orang tua. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Saya rasa tidak. Hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya tampilannya ya. Silahkan boleh dilepas ya. Jadi tampilannya bagus, penjelasannya juga keren banget ya. Silakan untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Padahal ibu niatnya hari ini menjadikan kelompok 4 itu kelompok pertama atau kelompok kedua, malah endingnya kelompok 4. Tapi nggak apa-apa, artinya tentunya kan kalian sudah mempersiapkan ya penampilan yang bagus. Silakan. Ini kelompok terakhir kita ya, sebelum nanti kita simpulkan bersama-sama. Bukan pula, Bu. Sebat. Ini mainan doang, Bu. Bisa nggak? Bisa? Biasanya dia mau, nggak apa. Oke, gue harus bangun dulu. Nah, udah. Oke, silakan dimulai. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Devi Jasmila. Perkenalkan, nama saya Devi Mariska. Perkenalkan, nama saya Jari Adama. Perkenalkan, nama saya Nova Ditama. Mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas antar generasi adalah adanya proses perpindahan yang terjadi pada individu kelompok dalam dua generasi atau lebih yang berbeda. Mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah perpindahan satu generasi berkaitan dalam satu generasi yang sama. Sehingga pada umumnya hal ini bisa terjadi dengan konsep naik maupun menurun. Korelasi mobilitas antar generasi dan mobilitas intragenerasi. Hubungan antara mobilitas antar generasi dan intragenerasi terlihat pada strukturnya yang saling berkaitan antara generasi awal dan generasi penerus dari kakek, nenek hingga ke cucu. Hanya dipisahkan pembahasan oleh banyaknya generasi, bisa satu bahkan lebih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan mobilitas antar generasi dan intergenerasi sebenarnya ada yang naik atau turun? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada seperti yang di video aplikasi naik gubernur ayah camat kakek petani. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya penampilan terakhir dari kelompok 4. Mungkin di sini Ibu luruskan ya, atau sebenarnya bukan nggak lurus tadi, mungkin kurang jelas ya. Jadi Ibu perjelas, Ibu makin luruskan. Kalau ditanya ya, kalau ada pertanyaan, kamu nanya gitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya, sebenarnya ada nggak sih Bu? Ya, kalau ngomongin mobilitas sosial antar ataupun intragenerasi itu naik atau turun tuh ada nggak? Ada dong tentunya, benar sih kayak kelompok 4. Mungkin tadi dia tuh mau ngomong apersepsi ya, jadi bingung. Apersepsi itu maksudnya kita tuh mengaitkan materi dengan apa yang kita tayangkan ya. Jadi tadi kan dari video yang Ibu tampilkan itu kan ada ya, coba perhatikan. Itu kan ada contoh misalkan cucunya itu gubernur, kemudian dia itu ayahnya dia mungkin camat, kemudian kakeknya mungkin petani. Berarti kalau dari keturunan generasi pertama sampai ke bawah dia naik atau turun? Naik ya. Kenapa? Dari petani menjadi gubernur. Dan itu jatuhnya intra atau antar generasi kakek, ayah, cucu? Antar. Kenapa? Karena ada 2 generasi dan dia antar generasi naik. Paham ya? Paham.
ada beberapa kendala ya tadi. Ada laptopnya mungkin sebenarnya bukan nggak connect, tapi dia lagi proses ya. Jadi untuk prosesnya itu tuh dia mungkin agak lama untuk nyambung ke proyektornya. Cuma tadi ada beberapa ya, memang tadi Ibu catat sih ya, yang mau Ibu sampaikan. Ada beberapa tadi Ibu lihat sih sudah berusaha ya melakukan presentasi tanpa membaca PPT ya. Kemudian ada penegasan tiap katanya ya. Tadi Ibu lihat Revi sudah melakukan itu, tapi bukan berarti nggak ada, masih ada ya, masih ada yang presentasinya membaca, tapi nggak apa-apa. Intinya gini, kita berproses ya. Ibu percaya, Ibu yakin dari proses ini nanti ke depannya kalian akan lebih baik lagi gitu ya. Cuman tadi mungkin ya dari tampilan itu tuh udah bagus-bagus loh nak ya, tampilannya itu tuh udah bagus-bagus, hanya saja mungkin ukuran kalimatnya atau bahasanya ukuran fontnya itu mungkin ada yang agak kecil ya. Minimal itu tadi itu berapa tuh? 20 apa? 18. Minimal font itu nah kalau dalam PowerPoint itu di kepala 2, artinya 20 ke atas. Itu minimal ukuran font. Ya, minimal. Berarti kalau di bawah itu kemungkinan agak susah untuk dilihat gitu loh. Tadi kan mungkin ditampilin ya kelihatan layarnya, tapi mungkin di belakang agak kecil gitu ya. Itu aja sih kurang lebih. Tadi juga pertanyaannya sudah ada yang bagus ya, jawabannya bagus, namun mungkin agak kurang jelas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian seperti biasanya ya dalam pembelajaran ini kan tentunya kan nggak mungkin nih kita nggak mendapatkan apa-apa. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu menyampaikan argumennya? Ada nggak manfaat baik itu dirasakan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan belajar? Oke, boleh Agu. Oke, silakan Agung. Jadi manfaat langsungnya itu lebih memahami materi khususnya mobilitas yang lingkupnya anggota keluarga inti. Manfaat tidak langsungnya saya makin paham mobilitas yang terjadi dalam anggota keluarga saya. Oke, kurang lebihnya kalau manfaat langsungnya bisa kita rasakan bersama-sama ya. Kaitannya dengan materi. Kalau nggak langsungnya, tadinya kalian nggak tahu. Misalkan kakek saya ini kerjaannya Bu, orang tua saya ini, nantinya saya kerjaannya ini, dan saya ini termasuk mobilitas apa. Tadinya mungkin kalian nggak paham, tapi sekarang alhamdulillah sudah paham ya. Nah, sebelumnya tadi kan itu ngomong bahwasannya Ibu akan melakukan kegiatan post-test. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk kerjakan post-testnya ya di selembar kertas. Boleh pakai buku pertengahan dulu ya, tulis nama kelas.
ada nggak yang bisa menyampaikan kesimpulan? Sebenarnya tadi ada sih ya, kesimpulannya sudah terlihat karena kan mayoritasnya kita itu sebenarnya materi pembahasannya sama. Cuman kan ibu pengen tahu dari otak kalian yang berbeda-beda apakah menghasilkan yang sama atau ada perbedaannya. Gitu ya. Ini ada nggak yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ayo Ciko, Pak Umam. Oke lah, gantian ya Umam ya. Berarti Umam ya. Jadi Mam, silakan Mam. Kesimpulan, mobilitas sosial merupakan perpindahan status seseorang dan berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi dua macam, yaitu antar generasi, generasi lebih, dan intragenerasi, satu generasi. Oke, jadi kesimpulannya hampir sama dengan yang kalian buat di PPT ya. Kurang lebihnya karena memang kita belajarnya itu ya. Jadi kalau ngomongin mobilitas sosial antar dan intragenerasi, ingat kata kuncinya kalau antar itu dua generasi lebih. Kalau inter itu dia satu generasi. Satu generasi ditandai dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, artinya berkeluarga. Nah, kalau seseorang itu sudah memiliki keluarga, dia kan bisa dikatakan satu keluarga atau satu generasi. Paham ya? Oke, tadi itu kesimpulan. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini ya berjalan, ini kan kita kan masuk jam siang, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, sangat ya, sangat menyenangkan. Ya, ibu juga sangat senang ya belajar dengan kelas ini. Bahkan bukan hanya kalian belajar dari ibu atau dari sumber-sumber lainnya, ibu juga banyak belajar sama kalian. Kalian sekarang udah jago-jago bikin PPT-nya. Ibu yang tadinya nggak tahu ternyata bisa bagus gitu ya. Bikin PPT bagus tuh bisa lewat YouTube juga loh ternyata. Nah itu ibu harap kalian mulai mengembangkannya juga ya. Bukan hanya sampai di batas puas mentang-mentang bagus gitu kan. Coba perhatikan dulu. Nah, kemudian kira-kira ada nggak yang bisa menyampaikan aspirasi atau pendapatnya lainnya? Ada? Ya, Bu. Boleh. Cek. Buat Anissa. Boleh maju. Refleksi terkait dalam hidup pasang surut status individu ternyata ada kajian dan bisa dianalisis dalam kajian ilmiah. Oke, jadi kurang lebihnya kamu itu mendapatkan hal baru kaitannya. Kalau coba perhatikan dulu, kaitannya dengan ini ya, apa namanya, kehidupan pasang surut manusia. Ternyata itu ada loh kajian ilmiahnya, ya. Jadi bisa dikaji orang ini mengalami mobilitas apa, ya dalam kehidupannya. Oke, bagus ya. Nah, sebelumnya ini kan kita sudah mempelajari ya tentang materi mobilitas sosial ya, tapi ini baru bentuk-bentuk. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan bertemu masih di bab yang sama ya, tapi pembahasannya beda. Nanti pembahasannya itu faktor yang mempengaruhi mobilitas, kemudian saluran-saluran mobilitas sosial ya. Sebelum menutup pembelajaran ya, seperti biasa alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ibu minta tolong kepada Raffi. Ready? After we study, let's pray together. Pray, start. Finish. Let's greeting to our teacher.